Selamat datang Pak Menteri. Terima kasih atas kesediaannya Pak Menteri untuk bisa berbincang sore bersama-sama dengan teman-teman wartawan. Terima kasih teman-teman media udah berkumpul. Jadi kami setelah menganalisa semua resiko dan benefitnya daripada melaksanakan UN di tahun ini, kami menyimpulkan, bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan berat hati kami menyimpulkan bahwa sebenarnya pelaksanaan UN ini terlalu banyak resiko untuk keamanan nyawa siswa dan keluarganya dan kakek neneknya. Jadi itu yang kita lakukan, berarti dibatalkan, bukannya ditunda. Toh karena 2021 akan berubah formatnya menjadi assessment kompetensi, seperti yang Bapak Ibu tahu. Jadinya yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah adalah ujian sekolah, dan ujian sekolah ini ada beberapa opsi yang kita berikan, tapi itu memang haknya sekolah dan memang prerogatif kepala sekolah untuk menentukan ujian kelulusan seperti Merdeka Belajar, kebijakan kita episode 1. Dan ada beberapa poin-poin lain, tapi itu poin yang mungkin pendamping atau membantu ini adalah untuk memastikan bahwa fokus daripada pembelajaran online ini bukan hanya menguasai semua materi, tapi juga kualitas dan esensi daripada pembelajaran online itu dilakukan secara baik. Jadi kami juga menganjurkan bagi guru-guru untuk terus membimbing anaknya, bukan hanya memberikan pekerjaan saja, tapi juga membimbingnya. Dan kami juga meminta sekali lagi untuk sekolah-sekolah yang muridnya sudah belajar dari rumah, bahwa gurunya juga diperbolehkan untuk mengajar dari rumah. Dan poin terakhir adalah mengenai PBDB atau masukan siswa. Memang UN itu seharusnya memang tidak ada dampaknya kepada masukan karena sekarang sudah ada zonasi, dan bagi jalur prestasi itu seharusnya juga bukan angka UN yang digunakan, tapi angka rapot dia dan kombinasi antara aktivitas ekstrakurikuler siswa tersebut dan lomba-lomba yang dia berpartisipasi di dalamnya. Menurut saya sekian dari saya. Tadi kan teman-teman sudah melihat press conference yang pengumuman yang saya lakukan setelah ratas. Jadi mohon langsung saja ke pertanyaan. Mungkin Mbak Rahel yang mau bertanya, tuh. Silakan Mbak Rahel. Jadi yang kan di hari minggu lalu sudah ada ini ya Pak Menteri, anak-anak SMK yang udah ujian nasional. Nah itu kedepannya kan gimana dan hasilnya juga bagaimana? Terus sama yang kedua, 2 pertanyaan aja saya. Satu lagi terkait tentang ini, apakah dari pusat, dari Kemendikbud akan mengeluarkan surat edaran terkait keputusan BNPB yang menetapkan darurat situasi status corona itu sampai 30 Mei. Karena kan beberapa Pemda hanya merumahkan siswa-siswa tuh selama 2 minggu. Nah, itu dari pusat sendiri, dari kementerian sendiri, itu bagaimana? 2 itu aja, Pak. Baik, ya. Jadi untuk yang siswa-siswa SMK yang sebagian sudah melakukan UN, itu kan sebenarnya UN ini tahun ini adalah sekedar pemetaan dari sisi pendidikan, bukan ada dampaknya kepada siswa. Kelulusan tidak termasuk dari itu, dan juga seleksi untuk PBDB juga tidak tergantung kepada UN. Jadi UN itu sebenarnya untuk kebutuhan pemerintah sebagai pemetaan. Jadinya karena dengan berat hati tahun ini, karena kasus darurat seperti ini, kita tidak bisa melakukan pemetaan secara komprehensif dengan UN. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah harus mengerjakan UN di sekolah-sekolah SMK. Saya sangat mengapresiasi effort mereka, dan saya sangat bisa mengerti kalau mereka tidak senang karena mereka yang harus melalui dan teman-temannya tidak harus melalui. Ini merupakan hal yang pasti bisa buat beberapa dari mereka mengecewakan. Tapi masalahnya adalah darurat COVID-19 ini datanya keluar per harian. Jadi perubahan ini terjadi dengan cara yang begitu cepat. Setiap hari status daruratnya ini berubah dalam setiap hari.
seperti terlihat dengan lompatan kasus-kasus yang terjadi. Jadi saya mohon maaf bahwa ini tidak bisa terjadi sebelumnya, tapi ya kita mengikuti acuan data daripada pasien yang positif, tingkat kematian, dan lain-lain. Jadi itu merupakan suatu hal yang dinamis per harian. Jadi saya mohon maaf, tapi ini memang darurat dan harus kita laksanakan untuk kesehatan dan keamanan semua murid kita. Tapi saya sangat mengapresiasi anak-anak yang di SMK yang telah melakukannya, dan mohon maaf kalau kecewa karena harus hanya mereka yang mengerjakannya. Tapi memang ini situasi yang darurat. Untuk yang kedua, kami posisi mengenai belajar dari rumah itu fix. Jadi untuk situasi di mana ada area-area yang positif dengan COVID-19, kami menganjurkan muridnya belajar dari rumah dan gurunya mengajar dari rumah. Itu sudah jelas dan sikap kami akan selalu konsisten. Kami terus berkoordinasi dengan Pak Doni dan BNPB, tapi ini kan untuk melaksanakan ini adalah haknya setiap daerah untuk sekolah, tapi arahan dari Kemendikbud selalu tegas dan jelas bahwa kalau daerah Anda ada yang positif corona harus segera mengorganize untuk belajar dari rumah dan mengajar dari rumah. Jadi itu kita konsisten situasinya. Tentunya kami selalu dalam perencanaan selalu merencanakan dalam senario apapun, termasuk senario yang terburuk.